Fortunately, of course, the result. I think in the beginning of the game we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view it went very good. After that we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. Ahli juga di tim nasional untuk melakukan tendangan penalti. Kevin Dix bakar besi dan sangat disayangkan. Verdom tadi gagal, kita lihat tadi dari Kevin Dix. Soal timnas kalah lawan Australia, Kluivert, jika penalti Dix masuk, laga akan berbeda. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akui salah racik strategi, hasil minor kontra Australia. Peluang masih ada, pertahanan harus dibenahi total. Simak berita selengkapnya hanya di Garuda Emas. Soal timnas kalah lawan Australia, Kluivert, jika penalti Dix masuk, laga akan berbeda. Kepala Pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, mengatakan hasil menghadapi timnas Australia akan berbeda jika tendangan penalti Kevin Dix masuk ke gawang lawan. Patrick Kluivert, Kepala Pelatih Indonesia, mengatakan, "Saya pikir, di awal pertandingan kami melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melakukan pressing tinggi tepat di sisi kanan di mana kami ingin menekan, karena kami tahu di sisi kiri mereka memiliki pemain-pemain bagus. Dari sudut pandang saya, itu berjalan dengan sangat baik. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan menyakitkan saat menghadapi Australia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, skuad Garuda dipermalukan dengan skor telak 1-5. Kekalahan ini langsung memicu spekulasi terkait masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan segera mengambil tindakan tegas dengan memecat ex-striker Barcelona tersebut. Pada awal laga, timnas Indonesia sejatinya tampil cukup menjanjikan. Bahkan, pada menit ke-8, tim Merah Putih mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang. Sayangnya, Kevin Dix yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik setelah bola hanya membentur mistar gawang. Kesalahan tersebut menjadi awal petaka bagi timnas Indonesia. Australia yang unggul dalam kualitas permainan mulai menunjukkan dominasinya. Gol pertama datang melalui penalti Martin Boyle pada menit ke-18, diikuti 2 gol tambahan dari Nishan Velupillai dan Jackson Irvine sebelum babak pertama berakhir. Tertinggal 0-3 di babak pertama, Patrick Kluivert mencoba mengubah strategi agar lebih menyerang. Namun, upaya ini justru menjadi bumerang. Australia memanfaatkan celah yang ditinggalkan lini pertahanan Indonesia dan sukses mencetak 2 gol tambahan lewat Lewis Miller, menit 61, serta Jackson Irvine, menit 92. Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Ula Romeni pada menit ke-78. Sayangnya, gol tersebut tidak cukup untuk membendung dominasi Australia yang tampil jauh lebih efektif dan agresif. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akui salah racik strategi, hasil minor kontra Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert memastikan anak asuhnya tak patah semangat usai kalah telak melawan timnas Australia. Pertandingan timnas Australia kontra timnas Indonesia sudah dihelat di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, sore waktu Indonesia Barat.
Di laga ini timnas Indonesia sempat menunjukkan permainan menjanjikan di menit-menit awal. Jay Idzes dan kolega secara mengejutkan mampu mengurung pertahanan timnas Australia. Apalagi, skuad Garuda memiliki kesempatan unggul karena mendapatkan penalti menit ke-8. Namun, sang eksekutor yakni Kevin Dix tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sepakan bek klub Copenhagen ini hanya membentur tiang gawang dan memantul keluar. Permainan timnas Indonesia pun mulai menurun setelah penalti gagal tersebut, hingga akhirnya skuad Garuda harus menyerah dengan skor telak 1-5 dari Socheros. Pasca pertandingan, Patrick Kluivert menegaskan timnya akan terus berjuang di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akan kembali berlaga di grup C. Kluivert berharap hasil positif ketika melawan timnas Bahrain di kandang. Positifnya, kami terus melaju. Semangat tim ini akan selalu ada. Lihat apa yang tim ini bisa lakukan. Akan bereaksi melawan Bahrain. Katanya, rencananya pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain bakal tersaji pada 25 Maret 2025 mendatang. Duel sengit ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Secara blak-blakan, kalau Kluivert bakal evaluasi sebelum menjami Bahrain di pekan depan, yakni terkait kinerjanya sendiri. Ia menilai dirinya mungkin telah melakukan kesalahan dari segi strategi di laga debutnya kontra Australia. Sekarang kami harus menganalisis kekalahan dan melihat kesalahannya di mana. Termasuk saya. Mungkin saya membuat kesalahan. Kami menganalisis semua, ujar eks-pemain timnas Belanda ini. Peluang masih ada, pertahanan harus dibenahi total. Kesalahan lini pertahanan, buruknya koordinasi dan komunikasi membuat tim nasional Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Asia Zona Asia. Hasil pertandingan yang berlangsung di Sydney Stadium, Kamis 20 Maret menjadi debut yang mengecewakan bagi pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Meski kalah telak dari Australia, timnas Indonesia lebih banyak melakukan penguasaan bola. Bahkan di babak pertama tim asuhan Patrick Kluivert itu memiliki penguasaan bola hingga 64%. Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas lewat penalti di awal laga, tetapi Kevin Dix gagal mengeksekusinya setelah bola hanya membentur tiang. Beberapa menit kemudian, Australia mendapatkan penalti setelah tinjauan VAR yang sukses dikonversi oleh Martin Boyle.